mengenai vaksin Sinovac yang kemudian dijadikan sebagai program nasional vaksinasi dalam rangka mencegah memutus mata rantai berkembangnya COVID-19, menurut saya tentu yang pertama dasar agama. Dasar agama bahwa kita sudah sepatutnya mematuhi atau memahami dan sekaligus mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh Fatwa MUI yang menyatakan bahwa vaksin Sinovac ini halal dan suci, artinya dapat dilaksanakan dan dapat masuk dalam tubuh umat manusia, terutama bangsa Indonesia seluruhnya termasuk umat Islam. Jadi dengan dasar agama ini kita yakin dan percaya tidak ada keraguan sedikit pun, karena ini sudah dikaji menurut pandangan agama melalui penelusuran, penelitian, dan juga dilihat dari aspek-aspek baik bendanya maupun prosesnya. Jadi kesimpulannya vaksin ini tegas dinyatakan oleh MUI sebagai vaksin yang halal dan suci. Lebih lagi bahwa BP POM juga sudah melakukan uji klinis dengan berbagai lembaga-lembaga yang lain, yang tentu ini menjadi penguat bahwa bukan hanya halal, bukan hanya suci, tapi juga terjamin terjaga keakuratannya dan sekaligus aman untuk dipakai mencegah COVID-19. Mengenai soal saya dicantumkan sebagai salah seorang di antara 20 nama yang divaksin yang pertama, tentu saya meresponnya dengan positif. Bahwa daftar yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung karena juga berdasarkan aturan bahwa untuk yang pertama kali divaksin adalah mereka-mereka yang menjadi key man dalam kehidupan kemasyarakatan, baik pejabat pemerintah maupun TNI Polri, kemudian pimpinan legislatif, kemudian tokoh-tokoh agama. Jadi memang soal masuknya nama saya disebutkan di dalam daftar orang yang divaksin pertama, tentu saya menyambutnya dengan sangat sukacita. Saya gembira dan siap untuk dilakukan vaksin. Tentu dengan persyaratan-persyaratan protokol bagaimana orang yang bisa divaksin itu betul-betul dalam keadaan sehat, kemudian juga siap, dan seterusnya. Dan kita siap mengikuti protokol itu. Pada awalnya memang ketika akan dilakukan vaksin bagi calon penerima vaksin, apalagi yang pertama, tentu harus diseleksi terlebih dahulu, dilakukan cek kesehatannya. Dan saya juga seperti itu, dan semua yang akan divaksin ini semuanya melakukan proses seleksi untuk apakah bisa divaksin atau tidak. Dan saya ketika yang pertama akan divaksin dari rumah sudah menyiapkan diri beberapa hari sebelumnya. Ketika akan berangkat pun saya cek dulu tensinya di rumah melalui tensi yang dilakukan di rumah di keluarga. Kemudian hasilnya ketika di rumah tensinya 126/65.
artinya bagus gitu. Tapi begitu sampai di rumah sakit, dicek lagi tensinya sesuai dengan protokol. Untuk sebelum divaksin juga dicek lagi tensinya oleh pihak perawat. Kemudian ketika dicek di rumah sakit bukan 126/65, tapi naik melonjak menjadi 194/100. Nah, lonjakan ini tentu nggak boleh dalam aturan penyuntikan vaksin, sehingga tidak memenuhi syarat karena harus diturunkan supaya paling tinggi 140/80 itu paling tinggi. Kalau lebih dari itu nggak boleh. Pada akhirnya untuk vaksin yang pertama saya ditunda karena belum memungkinkan. Ditunda selama 14 hari berikutnya ke depan. Dan baru tanggal 14 kemarin, tanggal 28 Januari kemarin divaksin untuk saya yang pertama, dan untuk kawan-kawan yang lain yang sudah vaksin yang pertama itu kedua. Cek lagi saya dari rumah juga begitu sampai rumah sakit dicek ulang, memang masih agak tinggi 165. Kemudian istirahat sebentar, mungkin rileks, dan kemudian setelah rileks dicek lagi, alhamdulillah sudah turun. Jadi artinya memang ketika mau divaksin ini mentalnya perlu disiapkan secara matang, karena bukan takut divaksinnya sebenarnya, karena ndredegnya itu, karena ada faktor ndredegnya itu, ada faktor gugupnya. Saya kira jangankan orang mau divaksin, mau jadi pengantin aja gugup itu loh. Jangan mau divaksin, yang vaksin ini jarang. Dan kita baru sekali ini akan menerima vaksin. Ketika orang mau akad nikah saja, itu ndredegnya juga begitu. Bahkan bisa diulang-ulang kalimat ijab kabulnya. Jadi saya kira ini soal mental itu. Jadi setelah saya lolos untuk bisa divaksin, saya divaksin. Bismillah saya divaksin. Dan ternyata divaksin itu tidak sakit, tidak seperti dugaan orang selama ini. Jarumnya besar gitu, panjang gitu. Enggak juga sebenarnya, biasa aja kali. Menurut saya yang sudah saya alami tidak merasakan rasa sakit. Ya mungkin lebih sakit digigit semut, lebih sakit digigit semut daripada disuntik vaksin. Jadi artinya tidak sakit. Dan setelah divaksin juga yang saya alami tidak merasakan apa, bahkan merasa jauh lebih enjoy, lebih tenang, lebih pede. Karena apa? Karena saya sudah diberikan kekebalan tubuh supaya terjaga dari serangan virus, seperti itu. Dan saya ketemu dengan beberapa orang, bukan saja saya, tapi tokoh-tokoh agama yang lain. Ada tokoh Buddha, tokoh Hindu, tokoh Kristen, tokoh Katolik, tokoh-tokoh mereka juga sama seperti saya. Dan pada awalnya juga begitu, ketika mau divaksin ditunda dulu karena memang tensinya tinggi. Tapi setelah tenang, setelah enjoy, kemudian bisa divaksin dengan baik. Dan saya merasakan setelah divaksin yang pertama ini betul-betul tidak seperti yang digambarkan selama ini dalam medsos, yang seolah-olah kalau divaksin ada dampak macam-macam. Saya tidak merasakan itu semua, dan bahkan saya mengalami suasana yang sangat enjoy, tenang, dan kemudian juga biasa-biasa saja, tidak ada rasa yang lain-lain. Mengenai soal ini, yang pertama bahwa berdasarkan pengalaman saya dan beberapa orang yang telah divaksin sebagai awal daripada program ini, memang vaksin ini perlu
disukseskan, dan kepada masyarakat, kepada semuanya, terutama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga anggota masyarakat untuk mendukung program ini dan mau divaksin untuk dalam rangka mencegah mata rantai tersebarnya wabah COVID-19. Ini adalah merupakan ikhtiar kita secara lahiriah. Dan di samping juga saya kira terus ikhtiar-ikhtiar lain berupa doa, munajat, memohon kepada Yang Kuasa agar kita mendapatkan keselamatan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.